Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama dengan Miss Pia. Kita belajar tematik, tema 5, subtema 4, pembelajaran 2. Before our study lesson tematik, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Benny melakukan perjalanan. Benny ke kampung halaman papanya. Kampung Papa Benny di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Benny bertemu Siti di rumah gadang. Amatilah percakapan berikut. Percakapan antara Benny dan kakaknya. Kakak Benny bernama Tiur. Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama. Apa yang disampaikan Tiur kepada Benny? Kakaknya menyampaikan kepada Benny bahwa kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri karena masih ada mama dan papa. Begitu kata kakak Tiur. Lalu sikap apa yang harus dilakukan? Sikap yang harus dilakukan, kita juga tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Karena ini sesuai dengan sila keempat Pancasila. Apa bunyi dari sila keempat Pancasila? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Nah, anak-anak, kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri ya ketika kita pergi bersama orang lain atau pergi bersama kedua orang tua kita. Inilah contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila. Apa saja sih contoh sila keempat Pancasila? Karena kita harus bermusyawarah. Contoh dari sila keempat Pancasila misalnya kita berada di tempat wisata seperti yang dilakukan Benny dan Tiur. Mereka sedang berlibur ya. Memilih tempat wisata yang dipilih. Kita musyawarahkan dulu bersama keluarga. Apalagi misalnya kita lagi di tempat wisata, kita harus musyawarah dulu, ayah, mama, papa, bunda, tempat oleh-oleh yang mau kita singgahi di mana. Kita musyawarah lagi. Lalu mendengarkan orang yang sedang musyawarah juga termasuk dalam contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Kita harus bermusyawarah terlebih dahulu, tidak mengambil keputusan sendiri. Sekarang kita punya soal. Kita akan memberikan tanda centang kepada gambar berikut yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini ada kegiatan yang sedang dilakukan yaitu berdiskusi. Betul ya, ini kita beri tanda centang nomor 1 karena mereka sedang berdiskusi. Gambar yang kedua, wah ini gambar yang kedua juga sedang mengacungkan tangan. Berarti mereka dalam keadaan diskusi juga. Mereka bermusyawarah. Berarti ini juga termasuk dalam sila keempat Pancasila. Lihat gambar ketiga. Gambar ketiga, ayahnya sedang tunjuk tangan. Di sampingnya duduk anaknya. Berarti mereka sedang musyawarah. Ya, saya. Nomor 4. Ini sepertinya marah ya. Nomor 4, gambar yang nomor 4 ini sedang musyawarah juga, tapi sepertinya tidak setuju. Itu juga salah satu bagian dari musyawarah. Mereka melakukan kegiatan musyawarah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nomor 5, sedang melakukan musyawarah. 6, bermusyawarah juga, berarti sila keempat. Ke-7 bisa juga sedang bermusyawarah, termasuk dalam sila keempat Pancasila. Benny tidak mengambil keputusan sendiri ketika Benny menentukan ketua kelompok diskusi. Ceritakan pengalamanmu di rumah. Pengalaman menerapkan sila keempat Pancasila. Saya, Siti, Dayu, Udin, Edo, Meli, dan Lani itu satu kelompok diskusi. Aku dan teman-teman akan menentukan ketua kelompok. Saat menentukan ketua kelompok harus mengambil suara. Caranya dengan menulis nama di kertas kecil dan menggulungnya. Sesampainya di padang, Benny singgah. Benny singgah di air terjun Lubuak Tampuruang.
Air terjun Lubuak Tampur Ruang unik, seperti batok kelapa yang dibelah. Masih banyak terdapat air terjun di Sumatera Barat. Adakah air terjun di tempat tinggalmu? Adakah tempat wisata di daerahmu? Beni bernyanyi tentang air terjun. Amatilah gambar berikut. Perhatikan lagi gambar di atas. Buatlah pertanyaan sesuai gambar yang sudah kamu lihat. Lalu mintalah temanmu menjawabnya. Contoh, pertanyaan, di manakah tempat wisata Lubuak Tampuruang tersebut? Jawaban adalah Lubuak Tampuruang ada di Sumatera Barat. Bacalah teks lagu berikut, lagu tentang air terjun. Bacalah seperti puisi. Contoh, air terjun, dari jauh bunyi berderu-deru, umpama angin yang tertiup kencang. Rupanya air terjun yang tinggi melompat-lompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Nah, itu dia puisi air terjun. Simaklah ketika temanmu sedang membaca puisi ya. Kita akan belajar tentang makna kata dari kalimat-kalimat puisi air terjun tadi. Kita lihat nomor 1, maknanya tidak dekat, katanya adalah jauh. Deru, berbunyi keras gemuruh seperti air deras, umpama. Sama halnya dengan atau bagaikan. Rupanya, kelihatannya atau tampak. Terjun, melompat, turun. Sekarang kamu dapat menemukan makna kata di atas, caranya dengan menyusun huruf-huruf berikut. Beni singgah di kampung Siti. Anak-anak di kampung Siti sedang bermain kelereng. Beni ikut bermain kelereng. Beni menang saat main kelereng. Beni sangat senang. Beni melompat. Beni juga berlari sambil melayang. Tahukah kamu bagaimana gerakan melayang? Perhatikan gambar berikut, gambar tentang gerakan melayang. Lakukan ya bersama teman-temanmu. Lihat gambar yang pertama yaitu gerakan berlari zigzag. Ini begitu kita melangkahkan kaki, satu kita angkat, satu lagi terus kakinya menepak ke tanah. Nah, itu ada gerakan melayangnya juga anak-anak. Maka gerakan berlari juga seperti gerakan melayang. Gerakan kedua kita lihat, gerakan meloncat atau melompat ke depan. Nah, ini juga sama seperti gerakan melayang, karena begitu saat kita akan melompat nih anak-anak, wing, lompat. Nah, berarti di saat kakinya mengangkat kedua ke atas itu ada juga gerakan melayangnya. Kemudian turun si kaki, brek, ya ke tanah. Berarti gerakan melompat juga seperti gerakan melayang. Gerakan ketiga yaitu melompat di papan segitiga. Nih anak-anak juga pernah melakukan ini. Kalau kita melompat, ini juga ada gerakan yang tadi seperti sudah Miss bilang. Begitu kaki pertama akan kita siapkan kaki di tanah, begitu melompat, nah ada gerakan melayang, turun lagi kakinya ke tanah. Itu di situ juga ada termasuk gerakan melayang. Lalu ada yang nomor 4 kita lihat nih. Ini seperti gerakan katak ya. Gerakan katak juga ada nih gerakan melayangnya. Ya, begitu ya itu tadi begitu kaki ditepakkan, melompat sampai ke tanah lagi. Nah, ada gerakan melayang di situ. Jadi, gerakan katak juga seperti gerakan melayang. Ya, kalian perhatikan gerakan tersebut, kamu tirukan gerakan-gerakan melayang seperti yang dilakukan oleh Beni. Kamu lakukan gerakan itu ya, lalu ceritakan pengalamanmu setelah kamu melakukannya. Baik anak-anak, pelajaran kali ini pada pembelajaran 2 di subtema 4 ini kita akhiri. Miss ucapkan mohon maaf, terima kasih sudah mendengarkan, sudah melihat, sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.